Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Meskipun dia bukan dari keluarga besar, dia sudah lama bekerja di Houston Group, berhubungan dengan banyak keluarga besar, dan juga tahu banyak hal tentang keluarga besar. Dan tentu saja dia memiliki pemahaman tentang keluarga Ferry dari Surabaya. Bahkan Tama, tuan muda dari keluarga Renza, dia sudah mengenalnya begitu lama, dan dia tentu saja tidak merasa kagum saat melihat tuan muda Delon dari keluarga Ferry dan Dinoto ini. Delon mengira bahwa dengan memberitahu identitasnya pada Jenny, itu akan membuat Jenny terkesan. Tanpa diduga, Jenny sepertinya tidak peduli dengan fakta bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga kaya Surabaya sama sekali, dan tidak ada getaran dalam ekspresinya. Ini membuat hati Delon sedikit tertekan, dan dia berpikir, aku ingin menjadikan Jenny sebagai target utama. Jika Jenny bisa ditaklukkan, saat aku pergi ke Jakarta lagi, itu tidak akan membosankan, tapi Jenny ini sepertinya terlalu dingin bagiku. Dia hanya seorang manajer profesional, dan gajinya puluhan juta untuk sebulan. Jadi kenapa dia mengabaikanku, tuan muda dari keluarga Ferry Surabaya? Tidak, bukankah itu terlalu sombong? Oleh karena itu, ia terus bertahan dan berkata kepada Jenny, Jenny, saya sudah lama mendengar bahwa Anda memiliki kemampuan luar biasa dan merupakan wanita elit bisnis. Jika Anda tertarik untuk mengembangkan bisnis di Surabaya di masa mendatang, Anda dapat mempertimbangkan untuk datang ke Ferry Group sebagai wakil ketua. Kita akan memberikan gaji yang lebih besar dari Houston Group. Dia berpikir bahwa dia dapat menggunakan gaji yang tinggi untuk merayu Jenny, tetapi dia tidak menyangka bahwa Jenny menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Terima kasih, Tuan Delon, atas kebaikan Anda, tetapi tidak perlu. Saya cukup berah di Houston Group dan saya tidak berencana untuk berganti pekerjaan. Delon tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat, tapi dia masih tidak mau mengaku kalah. Jadi dia melanjutkan, Jenny, Jakarta terlalu kecil dan itu akan membatasi perkembanganmu. Lebih baik pergi ke Surabaya, dan bakatmu akan lebih berkembang di sana. Saat ini, Delon hanya peduli tentang menjemput gadis-gadis, dia jadi lupa bahwa ada Tama yang tidak bisa disinggung perasaannya. Faktanya, dia tidak berpikir bahwa ada masalah dalam mengincar Jenny di depan Tama. Bagaimanapun, meskipun dia dihukum olehnya dan harus datang ke Jakarta untuk menjalani kehidupan yang sulit selama setahun, Tama tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya menjemput gadis-gadis selama tahun ini. Tama melihat rencana Delon jauh di dalam hatinya dan berpikir dalam hati, Delon ini benar-benar tidak bisa mengubah sifatnya yang seperti anjing ini, dan dia harus sombong dan memamerkan identitasnya sebagai tuan muda keluarga kaya dari Surabaya. Kalau begitu, beri dia 1 tahun lagi dan biarkan dia tinggal di Jakarta selama 2 tahun lagi. Memikirkan hal ini, dia segera mengirim pesan WhatsApp ke Gema, Gema, beritahu sepupumu Wingu, biarkan dia menyampaikan pesan kepada keluarga Dinoto, bahwa masa hukuman Delon di Jakarta akan diperpanjang 1 tahun, dan biarkan mereka mengirimkan pesan WhatsApp ke Delon sekarang. Gema segera menjawab, Tama, apakah Delon itu membuatmu marah lagi di Jakarta? Tama menjawab, dia main-main denganku, dia hanya berpura-pura baik di depanku, ini membuatku sedikit tidak senang. Delon sedang berpikir tentang bagaimana menemukan topik dan lebih dekat dengan Jenny, ketika dia tiba-tiba menerima pesan WhatsApp dari ibunya, Ajeng. Pesan di WhatsApp itu membuatnya tersambar petir dalam sekejap. Dasar sialan, kenapa kamu memprovokasi Tama lagi?
Win dari keluargaku baru saja menelepon dan memarahiku, mengatakan bahwa kamu dalam masalah lagi. Tama ingin memperpanjang hukumanmu di Jakarta menjadi 2 tahun. Delong hampir pingsan seketika. 2 tahun, bukankah ini sama membunuhku? Aku sudah menghabiskan waktu di Jakarta selama 1 tahun penuh, dan aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi ini tahun depan. Kenapa Tama tiba-tiba menambah masa hukuman setahun lagi? Apa aku menyinggung perasaannya? Memikirkan hal ini, Delong memandang Tama dan tanpa sadar bertanya, "Tuan." "Tama, aku..." Tama tidak menunggunya untuk berbicara. Dia memberikan secangkir teh, tersenyum tipis, dan berkata, "Ayo, Tuan Delon, silakan diminum tehnya. Teh ini enak. Aku membawanya kembali dari luar negeri. Aku meminumnya sekali, dan menjadi tidak pernah berhenti. Meminumnya akan berubah menjadi 3, dan bahkan bisa berubah menjadi 4 atau 5 tahun lebih muda." Wajah Delon segera menjadi sangat jelek. Dia mendengar ancaman dalam kata-kata Tama dengan jelas. Maksud Tama jelas adalah memberitahuku untuk tidak berbicara omong kosong. Jika aku minum teh dengan jujur dan tidak berbicara omong kosong, dia akan membiarkanku tinggal di Jakarta selama 2 tahun. Jika aku tidak mengikuti apa yang dia katakan, 2 tahun akan memungkinkan untuk menjadi 3, 4, atau bahkan 5 tahun. Memikirkan hal ini, hati Delon benar-benar hancur. Tama ini benar-benar raha iblis di antara iblis. Apakah aku menyinggungnya? Kenapa dia terus memperlakukan saya seperti ini? Apa karena Jenny itu? Apa karena aku hanya ingin mendapatkan Jenny dan menyinggung perasaannya? Jenny bahkan juga bukan wanitanya. Bukankah dia wakil ketua Houston Group? Apa hubungannya dengan Tama itu? Tepat ketika Delon begitu tertekan sehingga dia ingin mati, yang lain juga memandang Tama dengan heran, sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud Tama dengan ini semua. Alena bertanya dengan heran, "Tama, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Coba bicara lebih jelas, biar kami semua mengerti." Tama tersenyum tipis dan berkata, "Istriku, aku hanya sedang bermain teka-teki dengan tuan muda dari keluarga Ferry ini. Saat kita bertemu terakhir kali di Surabaya, aku menemukan bahwa kita berdua sama-sama menyukai teka-teki, jadi aku mengajukan beberapa teka-teki kepada Tuan Delon ini." Alena mengangguk ringan, dan bertanya sambil tersenyum, "Oh, lalu apa artinya?" Tama tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa mengatakan jawaban dari teka-teki itu, membosankan untuk mengatakannya." Saat dia berkata, dia mendorong cangkir teh di depan Delon lagi, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Delon, apakah kamu tahu secangkir teh ini? Apakah kamu ingin meminumnya?" Delon tahu bahwa jika dia tidak mengambil secangkir teh ini, dia mungkin akan tinggal di Jakarta dalam 3 atau 4 tahun ke depan. Jika ingin menghentikan ini semua, minumlah secangkir teh ini dengan cepat, agar tidak terus bertambah masa hukumannya. Memikirkan hal ini, matanya memerah dan dia hampir menangis di tempat. 2 tahun. Biarkan aku hidup selama 2 tahun di kota seperti ini, di desa pinggiran kota yang kumuh. Apa bedanya dengan berada di penjara? Mungkin lebih baik daripada masuk penjara. Dosa macam apa yang telah kulakukan, sehingga aku akan bertemu Tama, seekor binatang buas yang tidak punya hati. Sebelum aku bertemu dengannya, aku seharusnya tidak menjalani kehidupan yang terlalu mewah. Sejak aku bertemu dengannya pada hari ulang tahun Linda terakhir kali, hidupku menjadi buruk. Seharusnya aku tidak bertemu dengannya selamanya. Pada titik ini, hati Delon tiba-tiba berseru, "Sial. Waktu itu aku menyinggung Tama karena aku ingin mendapatkan Linda. Tapi, bukankah Tama terlalu berlebihan bukan? Dia sudah menikah, dan istrinya sangat cantik, kenapa dia menghentikanku? Kenapa dia menghalangiku untuk menjemput gadis-gadis? Apakah ini semua wanitanya?" Keinginan Delon untuk mati sudah hilang. Dia tidak sengaja menyinggung perasaan Tama berkali-kali.
Mulai sekarang, dia hanya ingin menjauh dari Tama. Dan dia tidak ingin melihatnya lagi dalam hidupnya. Terlepas dari kebenciannya, dia terpaksa untuk berkompromi dengan Tama tanpa daya, dan dengan hormat mengambil cangkir teh yang didorong oleh Tama, membawanya ke mulutnya dengan tangan gemetar, dan berkata dengan sangat kesakitan, "Tuan Tama, terima kasih telah membuatnya. Teh, aku akan meminumnya." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.